Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, jujur aja, siapa di sini yang tiap buka HP langsung cek grup WA takut ketinggalan kabar soal rapelan THR dan gaji ke-13 tahun 2026? Ngaku deh. Apalagi kalau sudah baca judul yang bikin jantung deg-degan. Katanya, Presiden Prabowo Subianto sudah teken peraturan pemerintah terbaru dan pencairannya mulai Maret 2026. Wah, kalau betulan, ini sih bisa jadi angin segar banget jelang Ramadan. Tapi pertanyaannya satu, ini beneran sudah resmi atau cuma kabar yang digoreng biar rame? Yuk, kita bahas pelan-pelan, santai tapi serius. Biar Bapak Ibu nggak cuma ikut heboh, tapi paham duduk perkaranya sampai tuntas. Salam hormat untuk seluruh Bapak dan Ibu pensiunan ASN, TNI, dan Polri di seluruh Indonesia. Semoga selalu sehat, rezekinya lancar, urusannya dimudahkan, dan hari-harinya penuh keberkahan. Ketemu lagi bareng kami, tempat kita ngobrol apa adanya soal informasi penting yang menyangkut hak Bapak Ibu semua. Belakangan ini memang lagi ramai dibicarakan soal peraturan pemerintah terbaru terkait rapelan tunjangan hari raya alias THR dan juga gaji ke-13 untuk pensiunan tahun 2026. Disebut-sebut bahwa Presiden Prabowo Subianto sudah resmi menandatangani regulasi tersebut. Bahkan ada judul berita nasional yang cukup mencolok menyebut bahwa Presiden sudah tekan PP terbaru tentang THR dan rapelan gaji pensiunan 2026 yang cair Maret ini. Dari judulnya saja sudah bikin penasaran ya kan? Rasanya pengen langsung percaya, tapi kita nggak boleh berhenti di judul. Kita harus lihat isi dan penjelasannya supaya nggak simpang siur. Pertama yang perlu kita pahami, memang benar pemerintah telah mengesahkan peraturan pemerintah terbaru yang mengatur tentang pemberian THR dan pembayaran rapelan atau tunggakan pensiun tahun 2026. Ini tentu kabar yang ditunggu-tunggu karena artinya ada kepastian hukum sebagai dasar pencairan dana tersebut. Kebijakan ini disebut menyasar sekitar 9,4 juta penerima manfaat. Angka ini bukan kecil loh. Di dalamnya termasuk ASN aktif, anggota TNI, anggota Polri, serta para pensiunan dan purna bakti. Jadi cakupannya luas banget. Bukan cuma pegawai yang masih aktif, tapi juga Bapak Ibu yang sudah memasuki masa pensiun. Lalu pertanyaannya, apakah benar Presiden Prabowo Subianto sudah menandatangani regulasi tersebut? Berdasarkan informasi yang beredar, regulasi itu memang telah ditekan dan menjadi dasar pelaksanaan pencairan. Dana tersebut dijadwalkan mulai mengalir pada bulan Maret 2026. Kenapa Maret? Karena waktunya berdekatan dengan hari besar keagamaan, khususnya menjelang Ramadan. Pemerintah ingin menjaga daya beli masyarakat dan membantu stabilitas ekonomi rumah tangga, terutama bagi para abdi negara dan para pensiunan. Kebijakan ini juga mencakup penyesuaian gaji sesuai regulasi yang telah ditetapkan pemerintah. Jadi bukan sekadar bagi-bagi THR, tapi ada penyesuaian yang sudah dihitung berdasarkan aturan resmi. Ini jadi bentuk komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan ASN dan pensiunan menjelang bulan puasa tahun 2026. Kalau kita lihat cakupannya, kenaikan ini meliputi gaji pokok, tunjangan melekat, hingga tunjangan kinerja bagi ASN pusat. Sementara untuk ASN daerah, skemanya tetap sama, tapi pelaksanaannya disesuaikan dengan kemampuan fiskal masing-masing pemerintah daerah. Jadi kondisi keuangan daerah juga jadi pertimbangan. Nah, Bapak Ibu, ada satu poin yang sangat penting dan sering jadi perhatian utama, yaitu soal rapelan atau tunggakan pensiun. Istilah tunggakan di sini maksudnya adalah hak pensiun yang sebelumnya sempat tertunda. Biasanya karena proses verifikasi data besar-besaran dan penyesuaian perhitungan inflasi. Jadi ini bukan uang baru yang tiba-tiba muncul, melainkan hak yang memang sudah seharusnya diterima, tapi pembayarannya menunggu proses administrasi selesai. Pemerintah menegaskan bahwa setiap rupiah yang dibayarkan adalah hak sah para pensiunan dan sudah melalui mekanisme validasi ketat bersama PT Taspen. Prosesnya nggak asal cair, ada pengecekan data, sinkronisasi, dan perhitungan supaya tepat sasaran. Rapelan ini nantinya akan dicairkan melalui sistem pembayaran yang sudah ditentukan. Hak ini berlaku bagi pensiunan termasuk janda, duda, dan ahli waris yang sah. Jadi bagi Bapak Ibu yang menerima pensiun turunan pun tetap masuk dalam cakupan kebijakan ini. Kalau kita lihat dari sisi tujuan pemerintah, kebijakan ini bukan sekadar administrasi di atas kertas. Di tengah tekanan inflasi dan naiknya harga kebutuhan pokok, pencairan THR dan rapelan jadi bantalan ekonomi yang penting banget. Dana ini bisa bantu menutup biaya kesehatan, listrik, kebutuhan pangan, sampai pengeluaran rutin lainnya. Apalagi menjelang Ramadan,
kebutuhan biasanya meningkat. Dengan adanya pencairan ini, diharapkan daya beli masyarakat tetap terjaga dan roda ekonomi nasional ikut bergerak. Karena ketika dana cair, konsumsi rumah tangga meningkat, perputaran uang di masyarakat ikut jalan. Dampaknya bisa terasa sampai ke tingkat bawah. Tapi meskipun banyak yang memprediksi pencairan akan dilakukan Maret 2026, pemerintah tetap mengimbau masyarakat untuk menunggu pengumuman teknis secara resmi. Artinya jadwal detailnya akan disampaikan oleh kementerian atau lembaga terkait. Para penerima manfaat, khususnya pensiunan, diminta memastikan data pribadi sudah benar dan rekening bank dalam kondisi aktif. Ini penting banget, sinkronisasi data jadi kunci supaya proses transfer nggak terkendala. Jangan sampai gara-gara rekening nggak aktif atau data belum diperbarui, pencairan malah tertunda. Lewat PT Taspen, pemerintah juga mengingatkan pentingnya validasi data. Jadi Bapak Ibu sebaiknya memastikan semua persyaratan administrasi sudah lengkap sesuai ketentuan demi kelancaran saat dana THR maupun rapelan mulai disalurkan pada Maret 2026 nanti. Hadirnya peraturan pemerintah terbaru ini jadi bukti bahwa pemerintah berupaya memperhatikan kesejahteraan para abdi negara, baik yang masih aktif maupun yang telah purna tugas. Kalau dikelola dengan baik, dana segar ini diharapkan bisa memberi dampak positif bukan hanya bagi individu penerima, tapi juga bagi perekonomian nasional secara keseluruhan. Sekarang kita masuk ke kabar kedua yang enggak kalah heboh. Katanya pencairan gaji pensiunan tanggal 1 Maret 2026, angkanya bisa nyaris 5 juta bahkan sampai 8 juta rupiah. Nah loh, makin bikin penasaran kan? Di sini kita harus tenang, jangan langsung ke bawah arus. Belakangan memang beredar kabar kalau pada 1 Maret 2026 gaji pensiunan bakal dicairkan dengan nominal lebih besar dari biasanya. Ada yang menyebut kisarannya 4,9 juta sampai 8 juta tergantung golongan. Kabar ini menyebar cepat di media sosial, grup WA, sampai video-video viral. Wajar kalau banyak yang bertanya, ini benar semua dapat atau cuma golongan tertentu? Kita harus bedakan antara jadwal pencairan dan nominal yang diterima. Soal jadwal, pola pembayaran pensiunan sudah jelas. Setiap tanggal 1 tiap bulan lewat PT Taspen atau mitra bayar, baik via bank maupun kantor bayar lainnya. Pola ini sudah berjalan bertahun-tahun dan jadi sistem yang bisa diandalkan. Untuk Maret 2026, pembayaran tetap dicairkan sesuai jadwal, yaitu 1 Maret 2026. Mekanismenya juga mengikuti pola rutin yang sudah ada. Artinya nggak ada perubahan sistem pembayaran, cuman gara-gara isu kenaikan. Terlepas dari isu nominal, jadwal tetap jalan seperti biasa, hak Bapak Ibu tetap disalurkan sesuai jadwal. Lalu soal nominal, di beberapa informasi disebutkan untuk golongan tertentu, gaji pokok pensiunan bisa mencapai sekitar 4,9 juta per bulan, bahkan ada yang bilang 5 juta sampai 8 juta. Di sini kita harus hati-hati. Angka 4,9 juta yang sering disebut itu sebenarnya merujuk pada kisaran gaji pokok untuk golongan tertinggi dalam kondisi tertentu. Bukan berarti semua pensiunan bakal menerima angka yang sama. Besar kecilnya gaji pokok pensiun bergantung pada golongan terakhir saat aktif bekerja dan ketentuan peraturan yang berlaku. Jadi kalau ada yang bilang pensiun bisa mencapai 4,9 juta, itu mungkin saja, tapi hanya untuk golongan tertentu dengan kriteria tertentu. Lalu angka 5 sampai 8 juta dari mana? Biasanya ini hasil pencampuran informasi. Ada yang menghitung gaji pokok ditambah tunjangan tertentu, ada yang memasukkan unsur rapel, ada juga yang sekadar bikin judul menarik tanpa menjelaskan konteks lengkapnya. Padahal praktiknya gaji pokok pensiun yang rutin dicairkan tiap bulan merujuk pada ketentuan yang sudah ada. Sampai saat ini untuk 2026 belum ada pengumuman resmi yang menyatakan ada kenaikan nominal baru khusus untuk pencairan per 1 Maret 2026. Artinya pembayaran tetap berdasarkan aturan yang berjalan. Ini penting dipahami supaya ekspektasi nggak melambung tanpa dasar resmi. Kalau memang ada kenaikan, biasanya diumumkan resmi oleh pemerintah. Ada nomor peraturan, tanggal mulai berlaku, rincian siapa yang berhak, dan penjelasan mekanismenya. Tanpa itu, informasi masih sebatas isu. Setiap kebijakan yang menyangkut gaji pensiun atau tunjangan ASN nggak pernah muncul tiba-tiba. Semuanya lewat proses resmi. Biasanya disampaikan dulu di forum resmi, misalnya pidato kenegaraan atau penyampaian rancangan anggaran. Setelah itu baru disusun peraturan pemerintah sebagai dasar hukum. Tanpa peraturan resmi, PT Taspen nggak bisa mengubah nominal pembayaran. Mereka bekerja berdasarkan aturan yang sah.
Jadi nggak bisa nambah atau ngurangin nominal tanpa dasar hukum tertulis. Ini yang sering nggak dijelaskan dalam konten sensasional. Banyak yang langsung sebut angka besar, bilang resmi cair, tapi nggak menyebut nomor peraturan, tanggal penetapan, atau sejak kapan berlaku. Kalau kita pikir logis, kalau ada kenaikan signifikan untuk 2026, pasti informasinya muncul konsisten di media nasional. Ada konferensi pers, rilis tertulis, penjelasan rinci soal siapa yang berhak, berapa persen kenaikannya, dan sejak kapan berlaku. Tanpa itu semua kita belum bisa anggap sebagai kepastian. Sekarang kita simpulkan biar jelas. Pertama, jadwal pencairan gaji pensiunan untuk Maret 2026 tetap pada 1 Maret 2026 sesuai pola rutin. Kedua, mekanisme pembayaran tidak berubah hanya karena ada isu kenaikan. Ketiga, sampai saat ini belum ada pengumuman resmi tentang kenaikan nominal baru khusus untuk 1 Maret 2026. Keempat, angka 4,9 juta adalah kisaran untuk golongan tertinggi dalam kondisi tertentu, bukan untuk semua. Kelima, angka 5 sampai 8 juta yang beredar perlu dicek konteksnya, karena bisa merupakan gabungan komponen atau klaim tanpa dasar resmi. Jadi sikap paling aman adalah tetap tenang, tunggu informasi resmi dari pemerintah dan PT Taspen. Jangan mudah terpengaruh judul bombastis. Bapak Ibu yang kami hormati, harapan itu wajar. Semua pasti ingin kesejahteraan lebih baik, apalagi menjelang Ramadan. Tapi keputusan keuangan sebaiknya berdasarkan kepastian, bukan sekadar kabar viral. Pantau terus kanal resmi PT Taspen dan pengumuman dari kementerian terkait. Pastikan data dan rekening aktif. Dan yang paling penting, tetap jaga kesehatan dan ketenangan hati. Semoga setiap kebijakan yang dikeluarkan benar-benar membawa manfaat dan keberkahan bagi seluruh ASN dan pensiunan di Indonesia. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Semoga penjelasan ini bisa menjawab rasa penasaran dan meluruskan informasi yang beredar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Salam hormat untuk Bapak dan Ibu semua.